Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang manusia purba di Indonesia. Ada beberapa manusia purba yang ada di Indonesia sih memang. Nanti kita akan bahas secara cepat ya. Saya akan lanjut saja. Jadi pertama-tama adalah berkaitan dengan seorang tokoh yang bernama Eugene de Bois. Dia adalah ahli anatomi yang berasal dari Belanda. Dia melakukan perjalanan pada tahun 1887 ke Indonesia dengan tujuan memang untuk mencari fosil-fosil manusia purba. Nah, awal mula dia datang ke Sumatera Barat, tetapi tidak menemukan yang namanya fosil manusia purba, sehingga dia melakukan perjalanan ke Kediri dan menemukan sebuah tengkorak kepala, dan itu adalah tengkorak dari Pithecanthropus erectus ya, yang ditemukan pada tahun 1891. Nah, yang pertama adalah Pithecanthropus erectus. Namanya kok sulit ya? Ya memang ini nama ilmiah. Jadi Pithecanthropus erectus itu diambil dari bahasa Yunani. Berarti itu Pithekos artinya kera, Anthropus artinya manusia, erectus itu berjalan tegak. Jadi Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera yang berjalan tegak. Tetapi kalau kalian pernah dengar ada yang namanya Pithecanthropus erectus Paleojavanicus, itu berarti manusia kera yang berjalan tegak yang ditemukan di zaman Paleolitikum, yang ditemukan di Jawa. Gitu ya. Panjang. Iya, memang panjang. Ya, kalau secara umum Pithecanthropus itu punya ciri-ciri seperti inilah ya. Yang pertama itu tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Ya, tinggi rata-rata orang Indonesia sekarang atau tinggi orang Asia Tenggara gitulah ya. Yang kedua itu tentang kening tebal. Kening itu alis ya. Kening itu alis. Jadi kalau tebal itu menonjol ke depan. Kalau sekarang ya nggak usah pakai eyeshadow itu ya, sudah jelas itu ya. Dan belakang kepala itu menonjol, kayak ada tonjolan di belakang kepala seperti kamu lihat di gambar itu. Yuk, yang ketiga tidak punya dagu ya, seperti itulah, seperti gambar lah ya. Dan yang keempat itu volume otak 750 cc. Artinya kalau dikatakan ini sebagai penemuan kera, volume otaknya terlalu besar sih untuk ukuran kera. Tetapi kalau untuk ukuran manusia yang sekarang ini modern seperti ini, itu kecil, lebih kecil daripada volume otak manusia modern. Selanjutnya kita akan membahas tentang Meganthropus Paleojavanicus. Dari namanya kita sudah tahu bahwasannya manusia ini ditemukan di Jawa. Dan siapa yang menemukan? Ada seorang tokoh yang bernama von Koningswald. Beliau pada tahun 1936 hingga 1941 melakukan penggalian di daerah Sangiran, dan dari hasil penggalian tersebut ditemukan sebuah fragmen di geraham yang tersisa dari makhluk ini ya. Dari hasil penelitiannya itu maka disimpulkan bahwasannya makhluk ini punya tubuh yang besar sehingga dinamakan Meganthropus Paleojavanicus. Artinya sendiri Megan itu besar, Anthropus itu manusia, Paleo itu ditemukan pada zaman Paleolitikum, bukan ditemukan tetapi hidup di zaman Paleolitikum, dan Javanicus
pastinya ditemukan atau hidup di Jawa. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu bahwasanya Meganthropus itu sebenarnya hampir sama dengan ciri-ciri fisik Pithecanthropus. Tulang gigi tebal, otot punya kuat, kening menonjol, belakang tajam, tidak memiliki dagu, dan makan tumbuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena diyakini bahwa manusia ini adalah nenek moyang daripada Pithecanthropus. Ya, jadi Pithecanthropus lebih muda daripada Meganthropus ini. Oleh sebab itu, ciri-ciri fisiknya hampir sama. Sedangkan yang membedakan adalah Meganthropus ini punya bodi yang lebih besar, dan mungkin dari proses evolusi tersebut Pithecanthropus beradaptasi dengan tubuhnya. Selanjutnya adalah Homo sapiens. Kalau dibandingkan dengan manusia purba sebelumnya, Homo sapiens ini lebih maju, atau paling maju lah dari antara dua manusia purba lainnya. Dari cara mereka mencari makan, dari cara mereka berjalan, ya postur tubuhnya mereka lebih mendekati kepada manusia modern. Bahkan volume otaknya jauh di atas Meganthropus dan Pithecanthropus. Sedangkan kerangka dari manusia ini itu juga ditemukan di beberapa daerah, di berbagai daerah, tidak terbatas di Jawa, bahkan di luar Jawa. Semisal ini Homo soloensis, dari nama belakangnya sudah diketahui lah ya, ini ditemukan di Solo. Terus Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak, dan Homo floresiensis ditemukan di Jogja. Ya salah lah, pastinya di Flores lah. Untuk ciri-cirinya sendiri, Homo sapiens ini punya ciri-ciri yang pertama, volume otak itu sekitar 1000 hingga 2000 cc, gede dibandingkan dengan Pithecanthropus dan Meganthropus. Yang kedua itu tingginya sampai 210 cm. Ya tinggi ya, itu tinggi, tetapi rata-rata ya sekitar 160 hingga 170. Terus otot tengkuk mengalami penyusutan. Ya, otot tengkuk itu mengalami penyusutan, artinya tidak seperti Pithecanthropus dan Meganthropus yang belakangnya itu menonjol. Dan yang keempat itu mereka berjalan sempurna. Ya, berjalan sempurna seperti layaknya manusia sekarang, bukan seperti monyet atau kera. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, di sini memang kita belajar sejarah itu untuk mengungkapkan kehidupan masa lampau. Nah, khusus untuk materi ini sebenarnya untuk manusia purba itu tidak pernah ditemukan secara penuh tulang belulang mereka, baik dari tulang kaki hingga tulang tengkorak. Artinya ini masih menjadi sebuah misteri, ya, misteri ilmu pengetahuan, di mana ini semakin hari mungkin nanti akan ditemukan fakta-fakta yang lain. Kita tidak usah berpikir terlalu dalam mengenai ini bertentangan dengan agama, ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita belajar sebagai manusia yang bisa berpikir kritis, artinya kita tidak tahu yang namanya misteri itu sampai kapan akan terungkap. Jadi sebagai insan yang berpendidikan, ya kita harus punya cara pandang yang benar antara agama dan ilmu pengetahuan, jangan dicampur aduk. Nah, demikian, kita akan ketemu di materi sejarah lainnya. Akhir salam, thank you.